Kisah akan berfokus pada pasangan suami istri yang sangat bahagia, ada Scott dan Annie, ini pamenteknya. Merasa sudah bosan hidup di kota yang dipenuhi dengan berbagai masalah seperti kemanikan histeria masa pembatasan keluar rumah dan insiden ajaib saat bansos tiba-tiba menghilang entah kemana. Scott dan Annie pun memutuskan untuk membeli rumah di sebuah tempat terpencil agar bisa terbebas dari peraturan yang mengekang mereka selama setahun belakangan ini. I want that house. I want a family. Get away from all of this noise, you know? Singkat cerita, mereka pun tiba di rumah yang akan mereka beli. Terlihat rumahnya begitu indah dengan tumbuhan merambat yang memenuhi permukaan rumah. Dan saat sedang berkeliling, tiba-tiba... This is incredible. Ya, ini adalah Charlie, sang pemilik rumah yang berniat untuk menjual rumah tersebut. Welcome to Foxglove. Yeah. You're gonna love my house. Setelah berkenalan, mereka pun diajak masuk ke dalam untuk melihat seisi rumah dan nampaknya Scott dan Annie tertarik dengan rumah itu. Namun saat Charlie memberikan harga yang fantastis untuk rumahnya, Scott nampak terkejut dan memutuskan untuk tidak jadi membelinya. The asking price is 3.5 million. We're leaving. Setelah mikir tarik, Charlie pun kembali menghampiri mereka berdua dan menurunkan sedikit harga dengan memberikan semua furnitur seperti karpet, kasur, lemari, dispenser, magicom tanpa mengambil satupun barang berharga yang ada di dalam rumahnya. You can have it for 3.3. Alhasil esoknya pun Scott dan Annie langsung pindah ke rumah baru mereka, sedangkan Charlie berniat untuk pergi ke Florida dalam rangka menikmati masa tua dan pensiunnya. Have a good time in Florida, buddy. Untuk ngabalakan rumah ini, mereka pun melakukan pengenceritan sebagai simbol selamat datang, di mana hal itu merupakan sensasi baru yang mereka lakukan di rumah baru. Wow, good job. To us. And our new home. Singkat cerita, Scott dan Annie pun mengundang sahabat baiknya untuk makan malam di rumah baru. Dan saat si sahabat kebelet papang, dia pun kencing sembarangan tepat di atas bunga mawar halaman rumah dan membuang puntung rokoknya di atas permukaan rumput tersebut. Saat pulang, si sahabat pun dikejutkan saat melihat bekas sundutan rokok tepat di atas jok mobilnya, dan itu sangat-sangat menganehkan sekali. God damn. Keesokan harinya saat Scott sedang di kantor, Annie pun dikejutkan saat melihat Charlie sedang memotong rumput di belakang rumah, dan itu sangat-sangatlah aneh mengingat rumah ini sudah bukan menjadi miliknya. I'm gonna call you back, honey. Okay. Saat ditanya, Charlie pun mengaku masih ada urusan di kota ini sehingga dia sementara menginap di hotel yang tak jauh dari sini, dan tujuan dia memotong rumput adalah untuk memberikan perawatan terakhir kepada rumahnya, sekalian memberi daftar nomor telepon tukang ledeng dan listrik terdekat yang sudah mengetahui betul kondisi rumah ini. Plumber and electrician, emergency numbers. Thought you might want to have it. Saat Scott sudah pulang, Annie pun menjelaskan bahwa Charlie nampak berat sekali meninggalkan rumahnya, sehingga tadi Annie berbaik hati mengundangnya pada hari ucap syukur yang jatuh tepat esok hari. I invited him to Thanksgiving. Yeah. Singkat cerita, Charlie terlihat satu meja dengan Scott dan sahabatnya, di mana si sahabat menyarankan agar Scott meruntuhkan dinding dapur dan memperluas ruangannya, yang mana hal itu mendapat pertentangan dari Charlie yang menganggap bahwa hal itu bisa merusak keindahan dan identitas dari rumah ini. Terjadi adu argumen di antara Scott dan si sahabat, di mana Charlie nampak sangat kesal dengan sarannya terhadap rumah ini, dan tiba-tiba... Ya, dalam imajinasinya Charlie sangat ingin sekali menghantam babangu si sahabat, tapi hal itu tidak dia realisasikan untuk menjaga perasaan Scott dan Annie sebagai tuan rumah. That was probably the best meal ever made at this home. Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika Charlie sudah berangkat ke Florida, si sahabat pun mengatakan sebuah teori menarik tentang Charlie yang nampaknya masih menganggap ini adalah rumahnya, dan bekas sundutan rokok pada jok mobilnya tempo hari sepertinya adalah perbuatan si Charlie yang mengintai rumah ini dari dalam hutan. He's watching you guys Okay, babe. from the woods. Come on, man. Okay. Scott dan sahabat pun pergi keluar untuk membuktikan hal itu dan menemukan jejak ban mobil yang ternyata ada sebuah mobil terparkir tak jauh dari rumahnya. Namun saat akan dikejar, mobil itu segera pergi tanpa Scott bisa mengejarnya.
Karena kejadian semalam, Scott pun memasang kamera pengawas di atas dinding rumahnya dan lagi-lagi datang si Charlie yang beralasan hanya ingin berkunjung, kemudian meminta mereka untuk berhati-hati saat memasang kameranya. Saat Scott mengatakan bahwa semalam ada orang asing di sekitar rumahnya, Charlie menjawab bahwa biasanya suka ada anak-anak SMA yang berpesta di dalam hutan dan tak ada perlu yang dikhawatirkan dengan hal itu. Sorry for your loss. It's not your house. Saat malam hari, Scott pun dikejutkan dengan lampu keamanan yang tiba-tiba menyala, dan saat pergi keluar untuk memeriksa, kita akan melihat Charlie berdiri tepat di antara ruyukan, dan hal itu semakin menegaskan bahwa Charlie masih menganggap bahwa ini adalah rumahnya. Lah, kenapa dijual atuh Bagong? Suatu hari saat Ani sedang memasang lampu untuk menyambut hari Natal, lagi-lagi datang si Charlie yang ingin memberikan sebuah kado dan menawarkan bantuan untuk memasang lampu-lampu tersebut sebelum Scott pulang dari kantor. Namun saat malam tiba, Ani pun mendapat pesan dari Scott bahwa dia sedang ada pertemuan dengan klien, sehingga mungkin dia akan pulang terlambat, yang padahal Scott sedang berada di sebuah bar dan sempat dilamot oleh kliennya yang seorang perempuan. I really should get home. Saat Scott sudah pulang, dia pun terkejut dengan lampu yang sudah terpasang di rumahnya, sehingga Ani pun jujur bahwa Charlie datang ke sini tadi dan membantunya. Sempat keberatan dengan hal itu, Scott pun memberikan kejutan kepada Ani sebagai permintaan maaf atas keterlambatannya pulang. Apa itu? Ya, Anda pasti sudah paham. Saat Scott dan Ani sedang melakukannya, terlihat sudah ada Charlie yang berdiri di lorong ruangan. Entah bagaimana caranya dia masuk, tapi ini menjadi sebuah bukti bahwa semua keanehan yang terjadi tadi merupakan perbuatan dari si Charlie ini yang masih menganggap bahwa rumah ini masih menjadi miliknya. Esok pagi, Scott pun pergi ke kedai kopi terdekat, di mana di situ ada seorang pria yang tinggal 1 mil dari rumahnya. Mengetahui bahwa Scott dan Ani membeli rumah Charlie, si pria itu pun mengatakan bahwa dulu Charlie memiliki seorang istri, namun dari desas-desus yang beredar, istrinya Charlie bunuh diri di rumah tersebut dengan cara mengarahkan shotgun ke kepalanya, kemudian menembak kepalanya sendiri hingga tewas mengenaskan di sana. Entah benar atau tidak, namun saat sudah berada di rumah, Scott pun memiliki teori lain bahwa jangan-jangan si Charlie ini tertarik dengan Ani dan ingin memilikinya, sehingga dia dan Ani memutuskan untuk mendatangi bar hotel tempatnya menginap untuk memperingatkan Charlie agar jangan lagi datang ke rumahnya. Titik, tidak pakai emot marah. Stay away from my wife. Okay? You've made your point. Let's go. Be careful on the road. Saat Scott sedang lari pagi untuk membina jasmani, tiba-tiba dia diserempet oleh sebuah mobil hingga membuat dia jatuh ke gawir. Alhasil, Scott pun mengalami gegar otak ringan yang membuatnya harus dirawat sampai pulih, sehingga Ani harus tinggal di rumahnya sendirian. Dan lagi-lagi si Charlie datang kembali ke rumah dengan alasan ingin memberikan makanan kepada Ani karena dia mendapat kabar bahwa Scott sedang dirawat dan dia hanya ingin mencoba untuk meringankan bebannya. I'm sorry that I scared you. It's okay. Saat Scott terbesit wajah si pelaku, dia pun teringat Charlie yang mungkin saja orang yang telah menabraknya, untuk kemudian meminta si sahabat untuk datang ke rumahnya karena khawatir jika Ani dalam bahaya. I'm gonna find it. Saat si sahabat sampai di rumah, dia pun terkejut ketika melihat mobil milik Charlie terparkir di depan rumah, untuk kemudian dia mengintip dari balik semak-semak dan melihat si Charlie tengah mengobrol cantik dengan Ani. Saat Charlie menyadari kehadirannya, dia pun segera keluar dengan membawa sebuah kapak dan hampir saja menghantam si sahabat yang dianggapnya sebagai perampok. Si sahabat pun menjelaskan bahwa dia tidak bermaksud untuk mengintip karena hanya menjalankan permintaan Scott untuk menjaga Ani. Tapi saat sedang bercerita, tiba-tiba... Ya, si kehead abah Charlie pun membunuh si sahabat dengan begitu sadis, kemudian kembali ke Ani dan mengaku kakinya terkilir saat sedang mengejar anak-anak Badung yang ada di sekitaran rumah.
Keesokan harinya Scott pun memaksa Uih karena khawatir jika rumahnya Ani akan didatangi oleh si Charlie lagi. Dan setelah mengetahui bahwa Charlie sudah semakin meresahkan, Scott pun menghubungi polisi untuk meminta surat perintah jaga jarak agar Charlie tidak berani lagi datang ke rumahnya. Baru tahu ternyata di sana mah bisa minta surat perintah seperti itu ke kepolisian. Di kita ada nggak ya? Soalnya saya ingin meminta surat perintah jaga jarak kepada mantan yang selalu ngintilin saya. Sat. Hi, I'd like to get a restraining order. Dan betapa terkejutnya Scott ketika polisi menghubunginya kembali bahwa alamat hotel yang diberikan Scott ternyata salah karena Charlie tidak pernah menginap di hotel manapun di kota tersebut. Lalu tinggal di manakah dia sebenarnya? Mr. Peck has never stayed at the Royal Hotel. Karena semakin risau ditambah si sahabat juga menghilang tanpa kabar, Charlie pun meminta rekan kerjanya yang lain untuk mencari identitas si Charlie ini dan didapatkanlah nomor telepon anaknya Charlie yang langsung dihubungi oleh Scott saat itu juga. Saat dihubungi perihal ayahnya, anak kandung Charlie pun nampak ketakutan entah apa penyebabnya, tapi ini menjadi semakin darurat ketika di saat bersamaan Charlie diam-diam pergi ke rumah Ani yang membuatnya terkejut. Charlie, I think you need to leave. Karena Ani rewas, dia pun menyuruh menyuruh Charlie untuk pergi, kemudian secepatnya mengunci semua pintu karena khawatir dia masuk kembali ke rumah seenaknya. Saat Ani pergi ke lantai atas, dia pun mendengar suara pintu terbuka dan setelah ditelusuri di situ terdapat ruangan rahasia yang di dalamnya terdapat sebuah kasur yang sepertinya selama ini Charlie tinggal di sana. Wanjir, Ani pun terus menyusuri lorong rahasia tersebut yang mana setiap lorong terhubung dengan beberapa ruangan rumahnya dan saat Ani keluar dari gudang, tak sengaja dia ketahuan yang membuatnya diudak oleh si Charlie. Saat sedang melarikan diri, Ani pun melihat jasad si sahabat yang dibekukan di dalam lemari pendingin sehingga Ani akhirnya menyadari bahwa Charlie adalah seorang penjahat berdarah dingin. Meski sudah berusaha kabur, Ani pun tertangkap oleh Charlie yang nampaknya memiliki hasrat kepada Ani dan ingin segera menggadabah dirinya. Hey! Scott sendiri sedang dalam perjalanan pulang di mana dia kembali menghubungi anak kandungnya Charlie yang akhirnya akan menguak fakta sebenarnya di balik sosok si Charlie ini. Ternyata Charlie adalah seorang psikopat yang sengaja merekayasa kematian istrinya sendiri seolah bunuh diri, yang mana saat sang istri berniat menceraikan Charlie dan mengambil rumahnya, Charlie pun tidak terima karena dia sangat mencintai rumah tersebut melebihi siapapun. Ini teh semacam kelainan jiwa kayaknya, sejenis penyakit mencintai objek atau benda yang berlebihan sehingga membuat Charlie nekat melakukan semua ini, tapi entahlah, hanya psikiater Mamang yang tahu. Sesampainya di rumah, Charlie pun langsung masuk ke dalam dan tiba-tiba Charlie pun menangkodnya dari belakang, kemudian dilanjutkan dengan sedikit gelut yang membuat Scott rag-rag dari lantai 2. Charlie pun kembali ke kamar untuk melanjutkan hancanya menggadabah si Ani, tapi tiba-tiba dia didagor kaca dari belakang, namun hal itu tidak membuat Charlie menyerah. Saat Charlie akan membunuh Ani, datanglah Scott yang berhasil bangkit, di mana saat mereka berdua bertarung, Ani mengambil pisau kemudian menusuk Charlie dari belakang. Dan bodohnya, tokoh utama dalam film-film seperti ini adalah Ani tidak melukainya dengan benar atau setidaknya memastikan si Charlie mati, dan justru malah menghampiri Scott dan bicara panjang lebar mengenai siapa Charlie sebenarnya. Padahal mah engke we atuh nu kitu mah sakalian keur darurat macik atuh paehan heula nu jahatna. Halah.
Karena kebodohannya itu, Charlie pun berhasil mengambil senjatanya di dalam ruang rahasia, sehingga saat Annie dan Scott akan pergi, dia pun keburu mengejar mereka berdua. Tuh kan cek aing oge. Lights out! Scott dan Annie pun segera pergi masuk ke kamar dan bersembunyi di balik pintu, sehingga saat Charlie masuk, Scott pun terlihat sudah memegang tongkat bisbol dan langsung menghantam babangu si Charlie sampai dia tak berdaya. Yo, get your phone. Get your phone. Scott pun mengambil senjatanya, tapi Charlie mengatakan bahwa dia tidak akan berani menembaknya karena Scott terlalu pengecut untuk melakukan itu. Tapi saat Annie menghubungi polisi dan mengatakan bahwa suaminya telah menembak seorang penyusup, mau tidak mau Scott harus menembaknya karena jika tidak, maka mereka berdua akan dianggap memberikan laporan palsu kepada pihak kepolisian. Mam. You done the same monster! Tamat, ending yang cukup menganikkan.